Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul Allah menyamar menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 10-11 tertulis, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menyamar dalam tanda kutip, menjadi manusia, bagaimanakah reaksi manusia? Sangat mengejutkan, karena banyak orang yang tidak menerima Dia. Ketika Tuhan datang ke dunia sebagai manusia, Ia datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Ia mengambil posisi sebagai manusia yang sederhana untuk melihat bagaimana tanggapan manusia kepadanya. Ia lahir di kandang domba, di sebuah desa kecil bernama Bethlehem. Ia menjadi anak seorang tukang kayu, dan ia pun menjadi tukang kayu sebelum mulai menunjukkan dirinya. Ketika ia mulai menunjukkan dirinya dengan melakukan banyak mujizat, mengampuni dosa, dan menyebut dirinya sebagai Allah, banyak yang bertanya, siapa gerangan orang ini? Banyak orang yang menolak Dia dan berkata, yang seperti ini tidak mungkin datang dari Allah. Sebagian orang meragukan dirinya. Hanya sebagian kecil orang yang percaya bahwa Dialah Allah yang menjelma jadi manusia. Ia menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat dalam. Ia mati disalibkan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi tidak berhenti di situ. Kembali Ia membuktikan dirinya sebagai Allah melalui kebangkitannya, sebab Allah tidak dapat dikuasai oleh kematian. Saudara yang terkasih, Allah menyamar menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu, Ia datang sebagai manusia dari seorang perawan bernama Maria. Selama hidupnya, Ia jalani dalam kesederhanaan. Sepanjang keberadaannya di bumi, Ia menyembuhkan, Ia mengadakan mujizat, dan Ia memberikan nyawanya sebagai korban sempurna untuk pendamaian atas dosa-dosa kita. Ialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Allah, Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia. Maukah kita mengasihi Allah yang telah datang itu? Dia mau agar kita mengasihi Dia dengan motivasi yang tulus. I love you, Lord, because of who you are. Aku mengasihi Engkau, Tuhan, apa adanya. Aku mengasihi Engkau bukan karena motivasi lain, bukan karena kekayaan, kehormatan, atau berbagai hal yang duniawi. Tapi aku menerima dan mengasihi Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang bersahaja, yang sederhana, yang rendah hati, yang mau datang sebagai manusia oleh karena kasih-Mu kepada kami. Saudara yang terkasih, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita? Ia menyelamatkan kita dari hukuman. Ia menebus kita dari perbudakan dosa. Ia memberikan kehidupan kekal kepada kita. Maukah saudara menerima dan percaya kepadanya? Allah yang telah menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Percayalah kepadanya, maka saudara akan hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini,
janganlah keraskan hati saudara. Bukalah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah datang sebagai manusia karena kasih-Nya kepada saudara. Terimalah Dia dan percayalah kepadanya. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat yang menebus dosa-dosa saudara dan memberikan saudara jaminan kehidupan yang kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi bukalah hati untuk keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.